Sampai sekarang memang gue masih dipanggil Sadam, dan disitulah dimana gue jadi tumbuh nih cintanya, gue jadi cinta banget sama dua-duanya, dan itu pengalaman yang nggak akan pernah gue lupakan, karena kalau nggak karena Sadam, kalau nggak karena Pohon Sherina, mungkin hari ini gue nggak ada di sini. Hilil, ada yang terang tapi bukan lampu, ada yang merah tapi bukan api. Itu loh, tombol subscribe. Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema 21 sekarang juga. Halo Sobat 21 semuanya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Amin. Halo Kak Derby, salam dari Kalbar tuh. Wah, mantap banget nih fans Salam Kak balik, Derby. salam. Oke, Derby, kita ngobrol-ngobrol inspirasi malam ini ya. Sekarang gimana nih kabarnya nih, dan lagi di mana kalau boleh tahu? Oh, baik, yang pasti baik-baik, sehat-sehat. Sekarang masih stuck di Singapura, belum bisa balik ke Indo untuk sementara ini. Wow, lagi di Singapura ya? Iya, emang sekarang tinggal di sini kan, jadi karena lagi sekolah juga, jadi emang belum bisa balik semenjak masih ada larangan untuk travel kan, jadi belum bisa balik sekarang ini. Oh, jadi di Singapura tuh udah berapa lama? Emang dari pas kuliah atau emang bener-bener terjebak dari bulan Maret tuh? Kita di sini tuh udah sekitar hampir 2 tahun. Tapi ya selama ini kan mungkin karena sebelum COVID masih bolak-balik setiap bulan pasti ada baliknya lah gitu, karena kan masih ada kerjaan juga, masih ada proyek yang harus diurus. Cuma semenjak kemarin ini gara-gara virus jadi emang belum bisa pulang. Jadi dari bulan Februari udah di sini dan sampai sekarang belum balik. Makanya nih, aduh udah kangen banget ini, makanya pengen banget pulang. Rindu semuanya ya. Makanannya kan ya, rindu teman-teman, keluarga pastinya lah. Kalau pandemi di sana gimana nih kalau di Singapura sendiri, Derby? Di Singapura kita di sini udah jauh lebih aman ya, karena memang kasusnya kan udah jauh lebih turun, dan memang kita di sini lockdownnya, circuit breaker-nya udah di stop kan, jadi memang kita udah bisa keluar. Cuma masih ada batasan-batasan lah, kayak contohnya kalau kita ke restoran maksimal cuma bisa 5 orang, dan restorannya juga nggak bisa full, nggak boleh full, mereka ada limitation-nya juga gitu. Tapi so far di sini udah lebih aman sih, udah lebih normal lah. Cuma kayak beberapa kayak mungkin kantor, terus kayak sekolah contohnya kita masih dari rumah gitu. Ini komentar baca banyak banget nih. Kak Derby kemana aja nih, katanya kangen. Luar biasa. Iya, lagi ini dulu, lagi sibuk belajar dulu, lagi sekolah. Sibuk belajar. Yang kangen pokoknya wajib nonton sampai habis karena ini pembahasannya seru banget. Iya dong, harus dong. Selama karantina kemarin ngapain aja nih Derby? Termasuk tim produktif atau yang wah gue santai dulu nih, rebahan nih? Termasuk produktif sih, karena memang mungkin gue juga lagi program memang pengen lebih sehat pastinya, jadi emang olahraga setiap hari, terus emang juga lagi ada target untuk project berikutnya, jadi memang sekarang lagi mempersiapkan diri. Jadi kalau selama termasuk bisa dibilang lumayan produktif lah, maksudnya karena biarpun cuma di rumah aja, tapi gue tetap karena istri gue juga olahraga setiap hari, kita nyibukin olahraga di rumah. Terus gue juga tetap sambil ada beberapa yang udah lagi ya, gue tulis selama lockdown kemarin gitu, untuk mungkin ya kalau udah bisa next project jadi bisa dilakuin lah gitu. Apa itu yang ditulis-tulis? Nanti dibahas nanti. Ya, itu saya harus nanti tuh. Oke. Ini nih ngomongin judul nih, passion berkarya di depan dan di belakang layar nih. Kalau misalnya kita flashback di tahun 2000, Derby sudah berkarya sejak kecil, dan karya itu benar-benar sampai sekarang orang-orang pasti siapa sih yang nggak tahu petualangan Sherina gitu. Mungkin bisa diceritain nggak sih pas awal-awal lu tuh ditawarin main film, dan proses syutingnya tuh dulu seperti apa gitu? Waduh. Pokoknya 20 tahun ya. Wah, iya. Gue itu gila udah lama banget. Yang pastinya gue inget memang dulu itu pertama di kontak itu gue umur 8 tahun kalau nggak salah, jadi sekitar 99-98 di kontak untuk casting sama Tante Mira. Terus dari begitu yang banyak yang casting, puji Tuhan gue yang kepilih, terus ikutin proses sampai akhirnya final udah kepilih jadi Sadam. Terus kita mulai reading, proses latihan bareng Sherina,
latihan bergerak dan lain-lain bareng Om Riri juga. Jadi emang itu waktu dulu mungkin karena masih kecil gue apa ya, banyak memori-memori untuk pada saat mulai ke casting dan latihan itu mungkin banyak yang gue udah sedikit-sedikit lupa pastinya karena gue masih kecil banget, tapi Iya. proses syuting itu gue inget banget karena gue having fun banget waktu itu. Gue benar-benar gimana ya, mungkin karena dari kecil emang gue juga orangnya petakilan, terus gue juga suka berakting, jadi gue ngerasain banget pada saat itu kayak emang kayak bermain jadinya gitu. Dan itu pengalaman yang nggak akan pernah gue lupakan karena kalau nggak karena Sadam, kalau nggak karena Paul Sherina, kalau gue nggak dipanggil sama Tante Mira dan Om Riri, mungkin hari ini gue nggak ada di sini. Oh iya. Wah, baru pertanyaan pertama udah keren banget loh, Gil. Mantap, mantap, mantap. Nah, dari keseluruhan di film Petualangan Sherina ini, hal apa sih yang bikin lo nggak bisa lupa gitu sampai sekarang? Misal kalau ada orang di luar, orang lebih sering manggil lo, Sadam, 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 gitu, dibandingkan Derby, gitu. Sampai sekarang memang gue masih dipanggil Sadam. Cuma yang banyak juga yang menurut gue juga menarik adalah orang yang memanggil gue Yayang. Oh, iya. 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 Kayak masih banyak kalau lagi keluar, lagi jalan gitu, mereka kayak ada yang manggil Yayang gitu. Yang Sadam banyak, tapi pada saat ada orang yang manggil Yayang, gue kayak berarti ingat gitu yang dulu emang banget Yayang. Mantap. Nah, Petualangan Sherina ini kan sudah menjadi salah satu hal yang terpenting di karir Derby ya sampai sekarang. 20 tahun gak berasa gitu. Ada nggak sih yang pengen Derby sampaikan kepada Mbak Mira dan Mas Riri terutama, dan juga seluruh fans Petualangan Sherina yang sampai setia hingga hari ini? Yang mau disampaikan, yang pasti karena memang gua sama Mas Sherina pastinya dan sama Om Riri dan Tante Mira, kita memang masih sering kontak kan. Memang gua juga, apalagi kan tahun ini tuh kita kemarin 20 tahun Mas Sherina nih udah. Jadi kita kemarin habis sempat ngobrol-ngobrol lagi secara virtual karena belum bisa bertemu gitu. Dan yang pasti kalau apa yang mau gue ucapkan adalah yang pasti gue berterima kasih banget buat Tante Mira dan Om Riri, pastinya juga sama Sherina, karena kalau bukan karena mereka juga gue nggak ada di sini sekarang, yang pasti itu sih. Dan untuk semua fans Sherina, yang pasti gue yakin umurnya juga at least sudah sama gue umurnya tua, dan gue berharap film Sherina juga diperkenalkan ke anak-anaknya sekarang. Diperkenalkan ke anak-anaknya sekarang bahwa kita punya film Indonesia anak-anak yang bagus banget, mantap. Iya, bukan karena gue berperan sebagai Sadam, tapi gue merasa memang Petualangan Sherina adalah salah satu film yang sangat berkualitas sebagai film musikal anak-anak di Indonesia. Dan menurut gue itu long lasting sampai kapanpun, even sekarang udah 20 tahun kemudian, menurut gue anak kecil yang nonton pun pasti akan suka. Jangankan anak kecil, anak yang ABG pun akan suka nontonnya. Jadi menurut gue memang mudah-mudahan teman-teman yang segenerasi sama gue juga memperkenalkan itu ke anak-anaknya, dan mungkin yang udah lebih tua memperkenalkan ke cucunya gitu. Itu bener lintas generasi banget berarti filmnya ya. Iya. Karena sekarang aja udah umur 30 tahun gitu. Iya bener. Nah, ngomong-ngomong foto ini bisa dijelasin nggak sih, kayak netizen tuh banyak yang bilang apakah ini ada yang kedua atau kasih sequelnya gitu. Kalau pertanyaan itu mungkin ini inspirasi harus ngajak ngobrolnya mungkin ke Tante Mira atau Om Riri, bukan ke gue nggak tahu cara menjawabnya seperti apa. Tapi kalau ditanya postingan ini, memang pada saat itu kita lagi kangen-kangenan, jadi kita berkumpul lah bersama gitu. Kumpul, semoga dari kumpul yang tadi bisa mengobati rindu suatu saat nanti ya. Amin, betul. Amin, gokil. Nah, Derby, lu kan selain aktor juga jadi penyanyi juga nih. Pasti punya kesenangan dan kepuasan masing-masing ya. Apa sih yang membuat lo di sini tuh sangat enjoy dan cinta di kedua bidang masing-masing ini? Dari musik dan acting ya? Iya. Kalau musik mungkin memang mungkin karena memang almarhum ayah, almarhum bokap itu dari dulu memang dia seorang seniman. Jadi dia emang musisi juga. Dan emang gue diperkenalkan ke dunia film juga sama dia. Itu dari kecil memang gue sudah dijelin film. Gue dari kecil udah nonton film bareng sama dia, dan dia memang dari dulu sering bikin musik. Sampai akhirnya dia bikin album, karena dia mungkin yang belum tahu, dulu dia disebutnya Groove Bandit. Nah, Groove Bandit itu yang pertama kali membawakan lagu Keluar Asmara.
Nah, akhirnya Iya, dua iya, lagu iya. itu dijadikan single sama gue, itu gue recycle dari justru album bokap sendiri, itu dari lagu bokap. Jadi memang eh, di dunia, di film dan di musik itu gue dari kecil memang mungkin udah kental banget kenalinnya sama bokap gue. Dan disitulah dimana gue jadi tumbuh nih cintanya, gue jadi cinta banget sama dua-duanya. Tapi Wis. seiring dengan waktu, karena pada itu kan gue masih berakting dan gue juga masih nyanyi pada saat itu, terus gue semakin kesini gue akhirnya mencoba terjun ke belakang layar. Nah, dan pada saat gue memutuskan untuk oke, gue akan belajar dan gue akan terjun ke belakang layar, gue tahu ada salah satu yang harus bukan gue tinggalkan, tapi mungkin gue sampingin dulu gitu. Karena menurut gue kalau gue jalanin semuanya berbarengan nggak akan bisa maksimal. Jadi waktu itu yang gue pikirin, oke lah, musik ini memang tetap masih ada di hati gue gitu, tapi gue harus sampingin dulu sebentar gitu. Ntar dulu nih, karena mungkin fokus, apalagi pada saat gue mencoba untuk menjadi produser dan sutradara, ini gue baru pertama kali dan gue masih belajar gitu. Sampai sekarang pun gue masih belajar. Jadi gue tahu gue harus fokus. Jadi pada saat itu gue memutuskan untuk oke deh, musik ntar dulu, gue harus fokus di sini. Apalagi gue project pertama itu kan gue gue bekerja sama bareng sama sahabat gue sendiri, partner gue William Chandra. Iya. Jadi memang gue mendedikasikan diri gue untuk oke, gue mau belajar dan gue pengen bisa bisa buat orang-orang terdekat gue bangga lah gitu, dengan keputusan gue gitu. Jadi fokusnya bener-bener fokus masing-masing banget ya, jadi nggak kepecah dan hasilnya pun juga maksimal ya. Ya betul, karena gue merasa memang siapapun pasti bisa gitu. Lu mau ngerjain 5 hal sekaligus bisa aja gitu. Tapi kan Betul. setiap orang punya batasan masing-masing gitu, limitation masing. Dan menurut gue menilai diri gue sendiri, gue lebih senang mengerjakan satu-satu gitu. Karena gue bisa benar-benar fokus, gue bisa naruh 100% di situ gitu. Mantap. Nah, kalau ngomongin jadi aktor nih, pasti kan film lu juga ada banyak juga nih, dan karakternya beda-beda. Ada nggak sih cara lo sendiri untuk mendalami setiap peran yang lu mainkan? Apakah ada trik sendiri untuk bisa ngedapetin, wah, ini kayaknya bukan gue banget, tapi gue harus kayak gini gitu? Enggak sih, gue nggak pernah merasa ini bukan gue banget. Justru kalau gue mendapatkan karakter yang bukan gue banget, justru itu yang bikin gue bahagia, itu yang bikin gue happy. Karena sebagai seorang aktor, makanan kita itu justru menurut gue pribadi ya, makanan gue adalah pada saat gue dijelin dengan suatu karakter yang ajaib misalnya, atau sesuatu yang gue nggak pernah alamin sebelumnya, justru disitulah yang malah naikin nafsu kita gitu, nafsu makan kita kayak wah, ini gimana nih caranya. Keseruannya adalah menurut gue di mana kita mendesain sebuah karakter dan karakter itu di luar dari benar-benar pribadi kita. Karena itulah acting gitu. Acting itu becoming something or someone else gitu. Jadi kayak emang di situ keseruannya. Jadi kayak pada saat kalau lu tanya misalnya trik gua apa, gua selalu gimana ya jelasin ya. Gua kalau tanya gini kadang-kadang gue juga suka menjelasinnya, tapi mungkin intinya gini, pada saat karakter, hal pertama yang gue lakukan adalah gue melepas derby. Yes, bener. Jadi ketika lo ada di karakter itu, kita ngeliatnya bukan derby lagi ya. Ya, dan gue biasanya melakukan itu dari proses reading lah. Let's say kita dari start reading dan lain-lain, itu gue sudah mulai mencoba membentuk dan melepas gue aslinya. Jadi derby itu justru adalah malah menurut gue sebuah topeng pada saat itu. Gue sebenarnya adalah ya si karakter. Contohnya kayak yang sekarang kita lihat ini kan pada saat di film Sekte. Betul. Jadi di film Sekte, jadi ya ini kan bisa dibilang salah satu karakter yang gue belum pernah mainin sebelumnya gitu. Which is karakter juga ada twist sendiri di akhirnya. Jadi di Sekte ini gue juga memang dari start proses reading sampai kita masuk lokasi ya gue sudah mencoba melepas. Tapi justru tantangannya juga beda lagi. Serunya di Sekte adalah pada saat itu karena gue juga sebagai produser. Nah, diceritain juga tuh nanti, mantap. Ini lebih seru lagi gitu, dimana tanggung jawab gue sebagai karakter dan tanggung jawab gue sebagai produser itu harus benar-benar bisa gue pisahin gitu. Fokus ya yang penting ya. Ya betul. Lanjut nih, di tahun 2019 lo juga main di film Orang Kaya Baru. Nah, ya, bersama Lisa, dan
itu juga meraih lebih dari 1 juta penonton dan banyak juga yang suka sama film ini. Karakter lu Ya, sebagai duta nih yang disebut nih nggak norak-norak banget ya dibandingkan yang lain gitu loh. Terus gimana kesan lu main di film ini nih, di OKB, Orang Kaya Baru? pertama dikasih tahu dan ceritain premisnya, gue udah tertarik banget gitu. Maksudnya gue juga sebelumnya sudah punya pengalaman bekerja sama juga sama Bang Ocai, bareng Bang Ocai. Bang Ocai itu Iya, sutradara Jarap, dan udah gitu kan penulisnya juga Bang Joko. Jadi pada saat gue dikasih tau karakter ya, gue sudah bisa dari awal tuh udah langsung bayangin, oke nih gue mainnya harus gimana nih. Karena gue dari ini udah, wah ini seru banget ini. Dari iya. segi sesuatu yang berbeda banget, tapi related banget ke orang-orang. Itu Betul. sesuatu yang semua orang bisa ngebayangin menurut gue. Pasti pernah ngebayangin seperti ini gitu. Semuanya pasti. Iya, dan karakter yang gue mainin pada saat baca skrip dan lain-lain, pas pendalaman juga sama Ocey, memang gue mencoba kayak, gue pada saat baca gue juga jatuh cinta sama karakternya, karena gue di karakter yang kalau kita lihat Duta ini agak bisa dibilang agak abu-abu, mau ke norak tapi kayak nggak mau nggak norak, Iya. nggak bisa gitu. Itu jadi serunya adalah kayak perpindahan karakter itu menurut gue pada saat syutingnya. Dan syutingnya sendiri, waduh, syutingnya tuh seru banget karena Ketawa memang mulu ya pasti ya. iya, karena udah gitu kan bareng sama kita syuting bareng sama Mas Lukman sama Cut Mini juga. Jadi pada saat kita udah mulai, karena ada banyak improvisasi, kita banyak improve kalau udah di set, karena memang ini kan komedi. Jadi banyak, kalau udah improve tuh kita bisa nggak stop sampai pakai apa namanya di pre-wetin sama Bang Ocai, karena kita nggak dengar dia teriak cut. Jadi kita terus saya lanjut ngomel gitu, ngoceh gitu. Ternyata udah cut gitu. Wah, ini fakta menarik nih. Kenapa baru tahu sekarang ya? Saking improve-nya, saking ini ya, saking klopnya, keluarganya tuh, ya. banget. Karena acting itu kan nggak, apalagi pada saat sebuah film, acting itu kan bukan cuma kita bermain sendiri, tapi kan kita bermain sama environment, sama orang-orang lain yang di situ. Pada saat kita sudah menemukan chemistry, apalagi di film kayak OKB, itu asik banget gitu. Kalau udah kayak, wah, nggak bisa berhenti coy, gitu. Kayak, wah, kalau udah masuk banget. Sampai di pre-wetin. Iya, karena kita nggak dengar Bang Ocai bilang cut, udah kan, gitu. Sekarang ini gue ada 6 pertanyaan lagi nih. Jadi nanti gue nggak bakal ngomong, jadi terserah nanti lo jawabnya apa aja. Oke, pertanyaan pertama, apa yang membuat puas dan sensasinya tak bisa tergantikan ketika lo nonton di bioskop? Yang pasti ya, nonton di bioskop itu menurut gue sesuatu yang nggak bisa digantikan. Even nonton di rumah, vibe-nya udah pasti beda, atmosfernya udah pasti beda. Nonton di bioskop itu gimana ya? Kalau nonton di bioskop, buat gue, jiwa gue kayak terbang, kayak ikut ke film. Beda banget, experience-nya beda banget. Gitu. Karena memang pada saat di bioskop, apalagi di 21, kita ngeliat dengan layarnya udah gede banget, sound yang begitu bagus. Dan kita ya udah kayak, buat gue meditasi. Lu duduk, lu keserap ke filmnya. Gitu. Oke, mantap. Selanjutnya nih, apa sih yang paling dirinduin banget nih selama ini kalau nonton di Cinema 21? Layarnya, sound systemnya, atau jajanannya? Yang pasti itu udah pasti layar sama sound, the best. Terus yang paling gue sama istri gue kangen dengan itu adalah popcornnya. Karena gue itu bisa hampir setiap minggu nonton bisa 2-3 kali. Sampai ya filmnya habis gitu. Aduh, belum ada film baru gitu. Dan itu selalu karena memang gue selalu puas nonton di tonton, gue selalu puas dengan layar dan sound. Udah gitu ditemani dengan popcorn. Itu yang luar biasa saya kangen. Karena gue jujur gue kangen banget sama popcorn ini sekarang. Karamel, kata istri gue yang karamel kan. Karamel, sama istri. Kalau aku selalu yang mix banjir. Iya, benar. Mantap. Oke, pertanyaan ketiga. Kalau dikasih kesempatan main film bareng aktor Hollywood, lo pilih siapa dan kenapa alasannya? Waduh. Ayo. Banyak banget sih. Kalau lo suruh milih satu susah. Tapi mungkin kalau memang harus milih satu, gue pilih Al Pacino. Wes,
Al Pacino, kenapa tuh? Karena gue ngefans banget sama dia. Gue jatuh cinta sama dia semenjak Scarface. Iya. Dan itu kita Gila tuh. ya, gue juga masih kecil sebenarnya waktu itu. Cuma udah ngeliat tuh, wah keren banget. Jadi gue, even action figure pertama gue ngumpulin action figure dari SMA, SMP, SMA. Action figure pertama gue itulah Scarface. Karena emang gue ngefans banget dan dia udah legend sekarang. Banget. Living legend. Jadi emang kalau lu suruh milih sih, gue dapat kesempatan untuk syuting dengan aktor Hollywood, gue nggak milih siapa, ayo gue ikut. Tapi kalau boleh milih, mungkin kalau cuma boleh milih satu, gue Al Pacino. Al Pacino. Mantap. Nah, sekarang selanjutnya sebutkan 5 film terbaik versi Dolby Romero. Aduh, Film Indonesia, film Hollywood. Sebutin judulnya aja. salah satu cita-cita gue adalah memang ke belakang layar. Gue pengen banget bisa buat sebuah karya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan film, gue punya kecintaan di situ, yang dalam gitu. Kalau suruh pilih nggak mungkin, gue nggak bisa memilih. Gue maruk, gue semuanya mau. Nggak bisa maruk juga nih, semuanya mau gitu kan. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.